Selamat datang di mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10 semester pertama. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sumber-sumber sejarah. Tentunya kalian tidak asing dengan apa itu sumber sejarah. Nah, pertama kita akan bahas dulu pengertian sumber sejarah menurut para ahli. Menurut Muhammad Ali, sumber sejarah itu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna untuk penelitian. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, sumber sejarah itu adalah kumpulan benda kebudayaan. Jadi, di sini kita bisa ambil kesimpulan. Pengertian dari sumber sejarah itu adalah sekumpulan hasil budaya, baik yang berwujud tulisan, lisan, artefak, maupun audiovisual untuk membuktikan suatu peristiwa sejarah. Nah, seperti contohnya ini, kapak. Kapak genggam, kapak persegi, kapak lonjong itu merupakan sumber sejarah. Fosil, fosil ini juga merupakan sumber sejarah. Prasasti, sumber-sumber rekaman, bahkan wawancara juga termasuk sumber sejarah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya dan juga bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terbagi menjadi 3, sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sedangkan berdasarkan bentuknya, sumber sejarah terbagi menjadi sumber tulisan, sumber lisan, sumber benda, sumber visual atau gambar, dan juga sumber audiovisual. Ada suaranya dan juga ada gambarnya. Pertama kita akan bahas langsung. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terbagi menjadi 3, sumber primer, sekunder, dan juga tersier. Sumber primer. Nah, sumber primer itu adalah sumber-sumber yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa sejarah, baik itu pelaku sejarah ataupun saksi sejarah yang menyaksikan peristiwa sejarah menggunakan indera ataupun media lain. Nah, sumber primer ini sering disebut juga sebagai sumber asli atau sumber sejaman. Contohnya nih, kronik atau catatan peristiwa. Nah, dalam sejarah Indonesia itu, kronik yang sering dipakai acuan itu adalah kronik dari Marco Polo. Dia adalah seorang pedagang dari Venesia atau Italia yang pernah mengunjungi Indonesia sebelum masa penjajahan. Yang kedua, contoh dari sumber primer itu adalah prasasti. Prasasti itu adalah sebuah maklumat yang dipahatkan pada lempengan batu atau logam. Nah, di sini ya, bisa juga di daun lontar, kayu, ataupun di tulang-tulang hewan. Nah, prasasti ini ditulis berdasarkan kaidah-kaidah tertentu dan untuk tujuan tertentu. Kemudian, contoh sumber primer ada bangunan. Kalian bisa lihat di sini ada bangunan Lawang Sewu. Ini ada piramida, ini ada Borobudur, dan juga ini ada Taj Mahal di India. Contoh selanjutnya itu adalah babat. Babat ini termasuk sumber primer atau sumber sejaman. Ada babat Tanah Jawi, babat Diponegoro, babat Majapahit, dan juga babat Pajajaran. Selain itu, contoh dari sumber primer itu adalah piagam, serat, batu nisan pun bisa menjadi sumber primer, naskah, dan juga arsip-arsip. Kemudian berdasarkan sifatnya, sumber sejarah yang kedua adalah sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini dikatakan sebagai kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan pelaku atau saksi sejarah. Nah, sumber sekunder ini bisa dikatakan sebagai saksi ketiga atau sumber tidak sejaman. Misalkan begini ya, Soekarno itu adalah pelaku sejarah. Nah, ketika dia menceritakan tentang peristiwa proklamasi pada anak cucunya, nah anak cucunya inilah yang menjadi saksi ketiga. Kemudian ada juga benda-benda tiruan atau prasasti-prasasti yang suka ada di museum itu merupakan sumber sekunder karena biasanya itu adalah benda-benda tiruan. Ini
kapal pinisi yang ada di Museum Bahari, replikanya ya. Nah, ini juga replika kehidupan manusia purba di Museum Sangiran. Kemudian ada juga sumber kepustakaan. Ini juga merupakan sumber sekunder. Kemudian ada juga laporan penelitian. Nah, penelitian itu dilakukan oleh para ilmuwan sejarah. Kemudian ada juga terjemahan kitab seperti kitab Bustanusa Latin dan juga kitab Pararaton. Nah, sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang ketiga itu ada sumber tersier. Nah, sumber tersier ini biasanya penulisnya tidak melakukan penelitian secara langsung. Contohnya itu adalah buku-buku sejarah, karangan sejarawan, kemudian buku-buku pelajaran. Ini masuk ke dalam sumber tersier. Kita lanjut berdasarkan bentuknya. Pembagian sumber sejarah ada 5. Yang pertama sumber tulisan. Sumber tulisan. Semua sumber sejarah yang sifatnya tertulis. Contohnya prasasti. Seperti tadi saya jelaskan ya, prasasti ini merupakan maklumat yang dipahatkan. Kita ambil contoh nih, prasasti Kudadu dari Kerajaan Majapahit. Ini dikeluarkan ketika Majapahit atau Raden Wijaya melakukan perlawanan terhadap Kediri. Nah, dia melakukan pelarian, kemudian dilindungi oleh masyarakat Kudadu. Nah, setelah Majapahit berdiri, masyarakat Kudadu ini diberikan hadiah dan dibangunkan sebuah prasasti yang namanya Prasasti Kudadu atau sering juga disebut sebagai Prasasti Butak. Kedua itu ada naskah. Nah, contoh sumber tertulis. Ini naskah proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Yang ketiga ada surat kabar. Surat-surat kabar pada masa pergerakan nasional, surat kabar pada masa Jepang, dan juga surat kabar pada masa setelah merdeka. Kemudian biografi. Nah, biografi yang bisa dijadikan sebagai rujukan sumber itu biasanya adalah biografi tokoh nasional, pahlawan nasional, tokoh politik, dan juga tokoh-tokoh keagamaan. Kemudian ada juga hieroglif. Ini walaupun bentuknya gambar, tapi bisa disebut sebagai sumber tertulis ya, karena ini merupakan tulisan bagi masyarakat Mesir kuno. Kemudian selain itu, contoh sumber tertulis itu ada catatan harian, kemudian piagam, kronik seperti tadi ya. Kalau kronik yang dijadikan rujukan sumber kerajaan-kerajaan di Indonesia itu biasanya adalah catatan-catatan dari para musafir atau para pujangga dari Cina, seperti dari dinasti Tang, dinasti Ming. Seperti pada masa Tarumanegara itu menyebutkan adanya Tolomo. Tolomo yang dituliskan oleh Fashin. Nah, dia adalah seorang musafir dari dinasti Tang. Ada juga dokumen ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan bentuknya sumber sejarah ada sumber lisan. Kalau pada sumber tulisan, itu medianya bisa berupa kertas, batu, daun lontar, kulit hewan. Nah, kalau di sumber lisan, itu medianya biasanya wawancara atau kesaksian dari pelaku atau saksi atau orang ketiga yang hidup sezaman. Nah, sumber lisan bisa kita lihat atau kita ambil contohnya itu mungkin kesaksian dari para pelaku proklamasi yang masih hidup, dari para pelaku atau saksi sejarah Gerakan 30 September, dari kesaksian sejarah peristiwa 98, itu bisa menjadi sumber lisan. Nah, ini contohnya Franz Mendur dan Alex Mendur menuliskan kesaksiannya melalui surat kabar. Kemudian ini juga ada kesaksian dari orang-orang Jepang tentang proklamasi. Kemudian ini kesaksian dari Jenderal Nasution tentang peristiwa G30S. Kemudian selanjutnya ada sumber lisan.
Nah, salah satu hal yang masuk ke dalam sumber lisan itu adalah tradisi lisan. Tradisi-tradisi yang ada di masyarakat yang merupakan rangkuman perjalanan sejarah masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, tradisi lisan ini bisa dijadikan sumber sejarah jika didukung fakta atau bukti. Manfaat tradisi lisan itu mencerminkan kehidupan masyarakat, kemudian mengekspresikan kebudayaan masyarakat, dan hidup dalam ingatan individu. Nah, ini contohnya. Contoh tradisi lisan ada folklore, nyanyian rakyat, dongeng, mitos, legenda, dan juga upacara rakyat. Nah, folklore. Folklore ini adalah bagian dari budaya masyarakat yang bersifat tradisional dan diwariskan secara lisan dan juga turun-temurun. Ciri-ciri folklore itu ya penyebarannya secara lisan, sifatnya tradisional, bersifat anonim, atau penciptanya tidak diketahui ya. Nah, kemudian bersifat hiperbolis atau dilebih-lebihkan jika melukiskan sesuatu. Misalkan melukiskan kecantikan seorang itu dilebih-lebihkan seperti dewi lah, seperti bulan lah. Kemudian berfungsi sebagai hiburan dan juga pendidikan serta bisa juga sebagai protes sosial milik bersama masyarakat. Dan juga biasanya nih yang namanya folklore kalau berkisah itu biasanya menurut empunya cerita, menurut Sababul Hidayah. Nah, seperti itu ya. Nah, berikut contoh-contoh folklore yang hidup di masyarakat sampai saat ini. Kemudian contoh yang kedua itu adalah mitos, tradisi lisan. Yang kedua itu adalah mitos. Mitos itu prosa rakyat yang tokohnya dewa atau makhluk setengah dewa. Misalkan mitos asal-usul daerah, mitos terbentuknya alam semesta. Kalau ini saya cantumkan gambar mitologi Yunani tentang kisah dewa-dewa Yunani. Ada juga mitologi Romawi. Contoh tradisi lisan yang ketiga itu adalah dongeng. Dongeng itu adalah cerita imajinatif yang diceritakan atau diwariskan secara lisan dan turun-temurun, yang umumnya itu tidak diketahui siapa penciptanya, fungsinya itu untuk hiburan, dan juga manfaatnya itu untuk diambil ajaran baik buruknya, ataupun juga sindiran-sindiran. Nah, ini contoh dongeng, Kancil dan Buaya. Tentunya kalian tidak asing ya dengan cerita-cerita ini. Ada singa dan tikus. Nah, dongeng-dongeng ini biasanya bisa dipetik pelajarannya. Kemudian contoh yang ketiga, tradisi lisan itu adalah nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat ini termasuk dalam jenis folklore ya. Folklore yang terdiri dari teks dan lagu. Biasanya fungsinya itu adalah untuk pelipur lara, pembangkit semangat, memelihara sejarah tempat atau klan ya. Contohnya ini adalah nyanyian Hoho dari suku Nias untuk memelihara klan Mado. Nah, selain itu biasanya nyanyian rakyat juga untuk protes sosial. Contoh selanjutnya, tradisi lisan itu ada upacara. Upacara itu merupakan rangkaian tindakan yang terkait dengan aturan tertentu, seperti adat dan juga agama. Contohnya upacara penguburan, pendirian rumah, pembuatan perahu, upacara ketika akan melakukan perburuan, upacara ketika akan membuka lahan atau bertani, kemudian juga ada upacara pengukuhan kepala suku nih. Kita ambil contohnya nih di sini. Ada upacara Rambu Solo. Nah, upacara Rambu Solo ini adalah upacara penguburan di Tanah Toraja. Kemudian upacara untuk awal mula membangun rumah ini, pendirian rumah gadang. Ketiga ada upacara Mapalili. Nah, ini di suku Bugis ya, sebagai titik awal atau tanda awal untuk masa bercocok tanam atau bertani. Ini juga ada ritual Kabatusi.
merupakan ritual suku Belu di Nusa Tenggara untuk menentukan atau meresmikan pengangkatan kepala suku. Kemudian, contoh tradisi lisan selanjutnya itu ada legenda. Legenda itu mirip dengan mitos ya. Nah, ini juga merupakan prosa rakyat, namun tokohnya itu bersifat duniawi. Ciri-cirinya ya tadi, bersifat duniawi, tokohnya manusia, milik masyarakat, diwariskan secara turun-temurun, ajaran hidup untuk mengusir kejahatan. Contohnya itu ada legenda yang bersifat keagamaan, legenda perorangan, legenda tempat, ada juga legenda alam gaib. Nah, ini. Wali Songo. Wali Songo ini merupakan contoh dari legenda keagamaan. Kemudian Si Pitung. Si Pitung ini adalah legenda perseorangan ya. Selanjutnya ada juga Sang Kuryang, ini legenda tempat, terjadinya suatu tempat atau tangkuban perahu di sini. Kemudian ada legenda Hampatong atau legenda alam gaib. Dipercaya patung ini memiliki kekuatan untuk melindungi daerah atau lokasi di mana patung ini berada. Nah, itu tadi legenda. Nah, selanjutnya berdasarkan bentuknya sumber sejarah yang ketiga itu ada sumber benda. Sumber benda ini merupakan hasil kebudayaan suatu masyarakat ya. Contohnya candi, sarkofagus, monumen, stupa, bangunan, dan juga fosil. Nah, ini artefak atau hasil-hasil kebudayaan manusia. Ada ujung tombak, ada kapa, ada perhiasan, dan juga ada gerabah. Artefak ini merupakan peninggalan yang hasil buatan tangan manusia dan bisa dipindahkan. Ini contohnya. Kemudian contoh yang kedua itu ada bangunan seperti candi, bisa juga gedung, kemudian monumen, ini monumen Tugu Muda ya di Semarang. Kemudian ada juga fosil. Fosil itu adalah sisa-sisa makhluk hidup atau hewan, bisa tumbuhan, bisa juga manusia, yang telah menjadi mineral atau batu ya. Jadi di sini fosil itu tertimbun lapisan tanah minimal 10.000 tahun lah. Ya. Berikut beberapa syarat terjadinya pemfosilan. Organisme memiliki bagian tubuh yang keras, bisa tulang, bisa kepala, seperti ini. Kemudian mengalami pengawetan secara alami, terbebas dari bakteri pembusukan, mengandung kadar oksigen yang sedikit, dan usianya di atas 10.000 tahun yang lalu. Kalau di Indonesia itu ada fosil hidup ya, seperti komodo. Nah, komodo ini merupakan reptil tua dan kadal terbesar di dunia yang ada di Indonesia. Nah, fungsi dari fosil-fosil ini itu untuk mengetahui kondisi waktu, keadaan geografis, kondisi tempat, flora, fauna, perkembangan manusia pada zaman tersebut. Berdasarkan bentuknya, sumber yang keempat itu ada sumber visual ya. Sumber visual itu bisa foto, bisa relief, bisa juga lukisan. Artinya visual itu adalah sumber yang berupa gambar. Ini kita ambil contoh nih, gambar yang ada di gua-gua pada masa prasejarah. Lukisan-lukisan di gua, baik itu cap tangan maupun lukisan-lukisan hewan buruan. Ada juga lukisan pada zaman kolonialisme dan imperialisme ini. Di kereta kencana para penguasa atau para ratu, bisa di Belanda, bisa di Inggris, itu seperti ini, ada lukisannya. Kemudian ada juga lukisan-lukisan zaman Renaissance, zaman kebangkitan setelah Eropa mengalami abad ke-8 ya. Ini foto. Nah, foto-foto yang dihasilkan oleh para fotografer pada masa kolonialisme dan imperialisme. Biasanya foto-foto asli seperti ini dimuseumkan atau dikoleksi oleh museum-museum di Eropa. Contohnya itu ada di Museum Valkenkunde, Leiden, Belanda ya. Kemudian ada juga sumber yang
visual itu adalah relief Candi Borobudur, relief Candi Prambanan, atau relief-relief candi yang lain. Ini bisa digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan pada masa candi tersebut dibangun. Nah, sumber yang kelima berdasarkan bentuknya adalah sumber audiovisual. Audio itu suara, visual itu gambar. Jadi, sumber audiovisual itu sumber yang ada suaranya dan juga ada gambarnya. Bisa berupa rekaman suara, bisa juga berupa video. Kita ambil contoh itu, kalau di Indonesia atau pada masa proklamasi itu kan beredar rekaman suara Bung Karno, tapi hanya diiringi oleh foto, tidak ada rekaman asli videonya. Nah, sedangkan rekaman yang kita dengar selama ini, ketika Soekarno berpidato ataupun mengucapkan teks proklamasi itu adalah rekaman ulang ya, bukan rekaman asli pada saat terjadinya proklamasi. Kemudian rekaman-rekaman video pada masa Perang Dunia, ini juga bisa dijadikan sebagai sumber audiovisual. Nah, selanjutnya kita analisis kelebihan dan kekurangan sumber-sumber sejarah. Sumber tulisan. Nah, sumber tulisan kita ambil contoh nih. Di sini ada tulisan di atas daun lontar ya. Sumber tertulis atau tulisan kelebihannya bisa menjadi catatan suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan yang dialami oleh penulis pada saat berlangsungnya peristiwa. Yang kedua, sumber tulisan itu kelebihannya mempermudah pengumpulan referensi ketika ada penelitian. Oh, ini rujukannya ini jelas ada tulisannya. Kemudian kekurangan dari sumber tulisan itu yang pertama, hanya memuat informasi yang dianggap penting saja oleh penulis. Kebanyakan itu tidak dituliskan secara keseluruhan. Kita ambil contoh nih, prasasti ya. Prasasti itu hanya berupa maklumat-maklumat saja. Bukan suatu peristiwa secara utuh ya. Hanya merupakan sepenggal kalimat saja atau sepenggal peristiwa saja. Kemudian ada beberapa media yang memang mudah rusak yang dijadikan sebagai alat untuk menuliskan sumber sejarah. Seperti contohnya ini kalau bahannya daun lontar ini ya, ini akan rawan sekali rusak. Berbeda ketika dituliskan di atas batu. Nah, kelebihan sumber lisan. Nah, sumber lisan ini bisa berupa ini ya, wawancara. Kelebihannya itu, kalau wawancara ya, komunikasi dua arah. Nah, jika ada yang kurang jelas, ketika komunikasi dua arah itu, jika ada yang kurang jelas itu bisa langsung bertanya pada sumbernya. Kemudian, penulisan sejarah menjadi lebih demokratis karena sejarawan bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Kemudian, bisa juga sumber lisan ini melengkapi kekosongan data atau informasi yang belum termuat dalam sumber tulisan atau sumber benda. Atau jika sumber yang lain tidak tersedia, maka sumber lisan ini menjadi sangat penting. Kemudian kekurangan dari sumber lisan ini yang pertama, keterbatasan ingatan seseorang atau narasumber. Nah, namanya juga manusia ya, ingatannya juga terbatas. Yang kedua, subjektivitas tinggi. Tergantung dari mana atau sudut pandang dari masing-masing sumber itu menceritakan kisah sejarah. Biasanya itu seseorang itu cenderung memperbesar peranannya dan menutup kekurangannya. Nah, disinilah disebut subjektif. Sumber lisan ini harus tetap dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain ya. Kemudian sumber yang ketiga, sumber benda. Nah, kelebihan dari sumber benda itu adalah movable atau mudah dipindah-pindahkan. Karena sumber ini sifatnya itu fleksibel ya, sehingga bisa dipindah tanpa merusak atau menghancurkannya. Kemudian, melalui fosil atau artefak,
yang merupakan sumber benda itu ya, kita bisa menentukan umur bumi, bisa menentukan perkembangan flora, fauna, dan juga perkembangan manusia. Bahkan persebaran geografi fosil itu memungkinkan para ahli geologi untuk mencocokkan susunan batuan dari bagian-bagian lain di dunia, misalkan batuan dari Indonesia dibandingkan dengan batuan dari Afrika, dari Eropa. Kekurangan dari sumber benda ini adalah karena movable atau mudah dipindah-pindah, dikhawatirkan rentan kerusakan, sehingga tidak utuh. Kemudian juga bisa juga pada saat penggalian. Penggalian itu mengalami kerusakan. Nah, ketika rusak, maka sumber itu akan berkurang objektivitasnya. Sumber selanjutnya itu adalah sumber visual. Sumber gambar ya. Nah, kelebihannya sangat berguna untuk mendukung sumber tulisan karena memberikan fakta dalam gambar atas kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Kalau ada gambar, orang itu jadi lebih mudah. Oh bener kayak ono gambare. Oh benar, kehidupan masyarakat seperti itu. Ada buktinya, pernah dilukiskan. Kemudian, yang kedua, kelebihannya mudah diamati dan disentuh. Kemudian bisa juga yang seperti candi atau bangunan relief-relief seperti ini ya. Ini bisa menjadi warisan budaya bangsa, bisa menjadi daya tarik wisata. Kekurangannya dari sumber visual itu adalah rentan mengalami kerusakan. Kemudian bisa dipalsukan atau direplika sehingga diperlukan penyimpanan dan perawatan yang baik. Dan ini sebenarnya itu kalau namanya merawat ya pasti butuh biaya yang besar. Sumber selanjutnya itu adalah sumber audiovisual. Sumber yang ada suaranya dan ada gambarnya. Kelebihannya itu adalah dapat menarik minat dan mengembangkan daya imajinasi sejarawan. Jadi, sejarawan itu seolah-olah merasakan suasana saat terjadinya peristiwa. Imajinasi. Kekurangan dari sumber audiovisual ini karena sebagian besar itu memanfaatkan media elektronik ya. Jadi penyimpanannya maupun penampilan datanya untuk menampilkan datanya ini sumber audiovisual itu dianggap rentan rusak atau rentan hilang ya. Nah, itu tadi beberapa sumber sejarah, baik dari sifatnya maupun dari bentuknya, dan juga kelebihan dan kekurangannya. Jadi ketika kalian sudah mengetahui sumber-sumber sejarah, saya harapkan kalian mampu menjaga warisan-warisan budaya yang berupa sumber sejarah tersebut. Tetap menjadi generasi bangsa Indonesia yang cerdas dan bijaksana ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam jas merah.